Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi di materi IPS Terpadu Ekonomi bersama Bapak Sarel Nasution. Hari ini kita belajar mengenai materi tentang para pelaku ekonomi di negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi inti, Bapak harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat beserta orang tua dan ayah dan ibu di rumah. Jaga kesehatan, tetap terlaksanakan protokol kesehatan daripada pemerintah, tetap semangat belajar, persiapkan alat belajarnya, dan jangan pernah bosan untuk belajar daring sampai kita nanti bertemu pada saatnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita materi. Check it out. Peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui negara kita Republik Indonesia ini tidak lepas dari yang namanya perputaran ekonomi. Nah, majunya perekonomian suatu negara itu dipengaruhi oleh orang-orang yang kita sebut sekarang ini adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Maka apabila pelaku kegiatan ekonomi ini berjalan dengan baik dalam ruang lingkup perekonomian Indonesia, maka perekonomian kita pun akan maju dan melesat sehingga menjadikan kita sebagai negara yang sangat berkembang ataupun negara yang maju. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui, kita tahu dulu apa sih yang menjadi ataupun apa sih definisi daripada pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu adalah seorang individu, kelompok ataupun lembaga yang ikut aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tentu kalian bertanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi? Nah, dengarkan. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan usaha yang menciptakan suatu barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh, ketika kita ingin menciptakan sebuah keripik, kita harus mengolah bahan tidak jadi yaitu ubi dan kita goreng menjadi bahan jadi. Bahan jadinya adalah keripik. Nah, sedangkan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang hasil produksi, dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa yang telah didistribusikan dari hasil barang produksi. Pelaku produksi itu anak-anak, itu orang. Distribusi juga orang, maupun konsumsi itu juga orang. Nah, ketika kita ingin menyebutkan orang sebagai produksi, maka sebutannya adalah produsen. Kalau distribusi, maka dia disebutkan sebagai distributor. Kalau dia konsumsi, dia disebut seorang konsumen. Oke, kita masuk kepada inti dari materi ini, yaitu apa peran pelaku ekonomi dan siapa-siapa saja para pelaku ekonomi itu. Oke, yang pertama, para pelaku ekonomi itu adalah rumah tangga keluarga. Yang kedua, masyarakat luar negeri. Yang ketiga, perusahaan. Dan yang keempat adalah pemerintah. Untuk lebih jelas rincian dari keempat para pelaku ekonomi ini, kita lanjut ke materinya. Pertama, rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi dengan cakupan yang lebih kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun begitu, terdapat juga individu yang bukan dari keluarga tersebut yang dapat dikatakan sebagai anggota keluarga karena terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam keluarga tersebut, seperti kakek, nenek, saudara, atau pembantu. Nah, seperti kita di rumah anak-anak, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya kakak, kita punya adik yang tinggal di satu atap rumah. Maka kalau di bidang ekonomi dan kegiatan perekonomian, kitalah yang disebut sebagai rumah tangga keluarga. Tentunya di dalam keluarga itu kita akan mengeluarkan banyak biaya untuk kehidupan sehari-hari, ataupun kita akan melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, baik membeli, baik menjual, baik mengangsur, baik mengkredit. Nah,
kegiatan-kegiatan membeli, menjual, mengangsur ini adalah salah satu kegiatan ekonomi dan pelakunya adalah kita sebagai seorang keluarga. Itulah alasan kenapa pelaku ekonomi itu termasuk yaitu rumah tangga keluarga. Jadi yang menjadi peranan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi yaitu satu, rumah tangga sebagai produsen. Yang kedua, rumah tangga sebagai distributor. Dan yang ketiga, rumah tangga sebagai keluarga konsumen. Nah, rumah tangga keluarga sebagai produsen contohnya yaitu ketika seorang keluarga mempunyai perusahaan di rumah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka di keluarga itu, di rumah mereka itu, di lahan mereka itu mempunyai usaha pembuatan keripik. Yang kedua, rumah tangga keluarga sebagai distributor. Nah, keluarga itu juga bisa berperan sebagai distributor ketika sebuah rumah tangga itu dan seisinya menjadi sebuah agen atau sales atau penyalur. Nah, mereka menyalurkan apa, Pak? Ya, bisa menyalurkan barang, bisa menyalurkan jasa, bisa menjadi agen sepeda motor, bisa menjadi agen mobil, bisa menjadi agen rumah, dan agen-agen yang lain. Intinya mereka berpihak sebagai orang yang mempromosikan atau menyalurkan barang jasa kepada keluarga yang satu, keluarga yang lain, keluarga A, B, C, dan D. Nah, peran terakhir daripada rumah keluarga sebagai pelaku ekonomi yaitu rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Ini hal paling kecil dalam kehidupan rumah tangga. Pasti kita makan nasi, makan lauk, makan makanan kecil, snack, dan yang lain-lain. Nah, kita melakukan kegiatan itu, makan, minum, maka kita sudah bertindak sebagai seorang konsumen ataupun pemakai ataupun penikmat. Yang kedua, pelaku ekonomi itu yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan pelaku ekonomi yang cakupannya lebih besar daripada rumah tangga keluarga. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi juga memiliki peran dan fungsi dalam kegiatan ekonomi negara dalam suatu negara. Nah, masyarakat itu terbentuk dari beberapa keluarga. Keluarga satu dengan keluarga yang lain, itu disebut dengan masyarakat. Masyarakat ruang lingkupnya sudah banyak, kemungkinan dia melebihi 10 orang. Nah, apabila berkumpul mereka dalam kegiatan ekonomi, maka itu akan disebut dengan kegiatan perekonomian. Di manakah biasanya masyarakat berkumpul untuk melakukan kegiatan ekonomi? Contoh, bisa di pasar, supermarket, mall, plaza, bioskop, kedai kopi, tempat nongkrong. Nah, itu semua tempat-tempat yang Bapak sebutkan pasti mengeluarkan biaya apabila kita ingin memenuhi kebutuhan kita. Walaupun hanya sekedar nongkrong di kedai kopi, itu akan mengeluarkan biaya. Nah, ketika kita mengeluarkan biaya itulah kita berperan sebagai para pelaku ekonomi dalam ruang lingkup masyarakat. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan adalah suatu lembaga atau badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dan laba. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi mempunyai peranan yang sangat besar dalam aktivitas perekonomian di dalam suatu negara. Nah, apalah itu, Pak? Peranan perusahaan bagi pelaku ekonomi. Nah, peran perusahaan bagi pelaku ekonomi yang pertama sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Penjelasannya ada di slide. Dan kita sampai pada yang terakhir, pelaku ekonomi yang keempat, yaitu pemerintah atau negara. Pemerintah memiliki tugas yang kompleks dalam melaksanakan fungsinya dalam suatu negara. Pemerintah juga memiliki tugas yang tidak sedikit di dalam bidang ekonomi. Tugas pemerintah atau peranan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah sebagai pengatur ekonomi, yang di dalamnya termasuk sebagai pengawas dan pembuat kebijakan ekonomi dalam suatu negara, maupun sebagai pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu negara.
Nah, itu dia materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkannya dengan baik. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran daring ini banyak kendala yang kita hadapi dalam melakukan proses belajar mengajar. Bapak paham itu. Makanya dari itu, apabila anak-anak ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan tanyakan Bapak. Tapi ingat, tanyakanlah melalui grup. Jangan Bapak di chat pribadi. Tujuannya apa? Bapak bukan karena sombong atau gimana, supaya ketika anak-anak menanyakan pertanyaan itu di dalam grup, mungkin ada juga teman-teman yang lain yang tidak tahu dan mempunyai pertanyaan yang sama dengan anak-anak. Makanya ketika Bapak jawab, semua pun bisa melihat dan semua pun bisa mengetahui. Itulah tujuannya. Oke, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sukses terus jadi siswa yang hebat, berbakti kepada orang tua dan agama.